A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita lanjutkan kajian kita. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati ya, memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Juga Gusti Allah Ingkang Maha Agung membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada ya. Semoga selalu always selalu anti skip dan anti download. Pertahankan itu. Supaya ada iklan yang bisa memberikan ya bagaimana keeksisan ini bisa berlanjut gitu ya. Dan begitu juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau punya catatan langit juga bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam ya. Untuk doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya, terima kasih dan terima kasih kembali. Aku juga berharap semoga kebaikan doamu untukku ya kembali juga kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita memberikan apresiasi tanggapan untuk komen yang masuk dari saudara Kristen kita yaitu Lai Huta Barat ya. Lai Huta Barat. Di komen itu kita menyinggung Yohanes 1 pasal 1 ya. Sehingga sejak tadi malam aku berpikir okelah, mumpung kita mampir di Yohanes 1 pasal 1 ya, apa salahnya juga kalau kita sekalian bahas apa-apa sih yang perlu didiskusikan dari Yohanes 1 pasal 1 ini gitu. Oke. Namun demikian, sebelum diskusi ini kita lanjutkan, terima dulu salam dari aku yaitu salam Islam rasionalis. Oke. Tajuk kali ini aku kasih runtuhnya pilar Tritunggal. Runtuhnya pilar Tritunggal. Tritunggal Yohanes 1:1 ya. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen-komen yang masuk. Pertama dari Mbak siapa ini? Oh, dari Mas Halim Rais dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Mas Halim Rais. Sehat selalu Tuan Guru. Kami di Kota Ambon sekiranya selalu terus menyimak dan mendukung agar channel ini terus berkembang. Oke.
Oke, terima kasih. Salam hangat untuk saudara-saudaraku yang ada di kota Ambon, Manise. Berikutnya Kang Mas SE ya. Sekarang sudah boleh kita sebut ya berdasarkan kesepakatan Suratno Eko. Ingatku dari Semarang ini ya. Teman Kristen kita ya. Yohanes 1 pasal 1 terjemahan baru. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus dia mengutip Yohanes 8 23 sampai 24 terus karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, panjang ini ya. Dia juga menukil Yohanes 6, 48, 51 ya. Roti hidup. Nah ini kemarin Bunda kita yang dari Aceh ya. Bunda Sumiati tanya apakah tidak ada ataukah ada tasawuf dalam kekristenan. Maka kalau kita merujuk yang namanya agama kan yang dirujuk kitab sucinya ya. Kita merujuk Kristen berarti kita merujuk ke Injil. Maka Injil Yohanes ini memang dia lain dari yang lain, Bunda. Ya. Meskipun yang dikatakan kanonikal itu 4 ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tetapi Yohanes ini lain. Dari 3 Injil pendahulunya lain. Yohanes ini kan paling muda, tahun 90-an Masehi baru dituliskan. Ini lain, pilihan-pilihan katanya lain, kemampuan sastranya juga lain, di atas rata-rata dari yang 3 itu. Ya. Kalau Matius, Markus, Lukas itu kan kering dia. Artinya kering itu untuk memahaminya kita tidak perlu mengernyitkan dahi. Ya. Lain dengan Injil Yohanes. Dia sastranya tingkat tinggi karena dia mendekati bahasa-bahasa dengan pendekatan tasawuf. Ya. Jadi di situ yang bisa aku sampaikan. Bahasa-bahasa tasawuf itu begitu. Contohnya ketika kita lihat sekilas kisah tentang Syekh Siti Jenar ketika dia ditanya untuk apa yang dia katakan ya. Pada waktu itu ada para santri atau cantrik diutus oleh wali-wali yang lain untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar bilang, Siti Jenar nggak ada, yang ada itu Allah. Lah kata-kata seperti ini kalau dia ditelan mentah ya rusak. Rusak. Tapi kalau cerdas ya, memang perlu kecerdasan. Itu artinya Syekh Siti Jenar itu mau mengajarkan nihilisme, ketidakadaan. Bahwa sesungguhnya semua segala sesuatu ini awalnya tidak ada. Lalu kenapa menjadi ada? Karena dia diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah. Gitu loh. Makanya dia mengatakan ketika ditanya, Syekh Siti Jenar diutus suruh ke Padepokan gitulah ya. Maka dia menjawab, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Nah itu kan kalau ditangkap secara gerasa gerusu akhirnya kacau. Oh itu syirik, bukan. Hanya otakmu aja yang gak mampu mencerna gaya bahasanya ya, sehingga mengatakan syirik. Enggak syirik itu ya. Justru itu mengajarkan ketauhidan ya, di mana semua ini sebetulnya tidak ada, yang ada itu hanya Allah, dan adanya yang ada ini karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah. Bingung sudah kan. Ada berapa ada itu aku tadi ngomong. Begitu juga ini Kang Mas Suratno Eko itu hati-hati ya. Jenengan nukil Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 8 23 24 ya. Terus Yohanes 6 48 51 ya. Terus dikomentari dan akhir komentar, hayo berpikir dan minta hidayah Allah. Ya, hati-hati ya. Apakah benar Yesus itu Allah?
Apakah benar Yohanes itu mengatakan Yesus itu Allah? Ya inilah yang sedang kita diskusikan bareng. Wah, ini domba hilang yang kembali pulang. Kemana ini? Mantan Syapir ini kemana ini? Domba hilang yang kembali pulang. Ya. Jadi aku dulu nulis buku atas diskusiku terhadap seorang putra anak dari sahabat yang pernah murtad, dan alhamdulillah akhirnya kembali lagi bersahadat. Maka bukunya aku tulis dengan judul atas apresiasi yang diberikan oleh sesepuh Arimatea dari Samarinda, yaitu Bapak Haji Heri yang sekarang sudah almarhum, semoga Allah merahmatinya. Sudah kasih judul aja, Domba Hilang yang Kembali Pulang. Bukunya aku kasih judul itu. Nah ini yang hilang kembali pulang ini kemana aja kok lama nggak muncul, tapi ya mungkin sibuk ya, atau mungkin kalau wira swasta lagi banyak job. Semoga mendapatkan rezeki yang barokah ya, dan cepat naik haji. Mungkin sibuk atau segala macamnya. Yang jelas tidak sakit kan. Kita kadang-kadang berpikir terhadap saudara-saudara kita yang biasanya muncul nggak muncul, itu harapan kita sih bagus ya. Tapi kalau memang ada sakit atau apa ya sampaikan saja, nanti biar kita bisa doa sama. Semoga sakitnya itu dicabut dari kita ya, atau dari yang sakit itu oleh Allah ingkang Maha Agung gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir ini nama nggak muncul apa sakit gitu ya, tapi semoga tidak. Dan mantan Sapir ini insya Allah tidak sakit ya, mungkin karena kesibukan bisnis atau sedang meniti karir kalau dia pegawai, tidak tahu ya pegawai atau wira swastawan. Oke, terima kasih untuk Mas mantan Sapir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih setia menyimak tausiah di channel Gus Ambil nguli walaupun terlambat. Oh nguli. Tapi kalau ngulinya di Pertamina lumayan loh. Ya, oh ya, karena kan nguli itu jangan terus dipandang sebelah mata, lihat ngulinya. Kalau ngulinya di kantor Pertamina sana, Bismillahirrahmanirrahim. Atau di BUMN yang menjanjikan kan, take home pay-nya kan ya lumayan. Oke, mantap. JM, Yesus tercipta lewat firman-Nya. Betul ya, kemarin sudah kita nukil Lukas 1:26 lewat 38 ya. Aku nggak tahu behind screen-nya dulu mantan Sapir ini apakah Protestan apakah Katolik ya. Karena kita tidak pernah tahu ya, karena tidak diberitahu ya apakah Katolik atau Protestan, tapi alhamdulillah sekarang sudah bersahadat to be Muslim. Sehingga kita berdoa bersama untuk saudara kita ini sampai menutup mata nanti always Muslim ya. Oke, matur nuwun ya, terima kasih ya masih setia menyimak ya sambil nguli walaupun terlambat, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Oke, selanjutnya Abah Gelung ya, Bogor Timur menyimak kajian Tuan Guru Salam Islam Rasionalis. Oke, terima kasih. Nario Endri, Yesus adalah satu di antara firman-firman Allah. Mantap. Tapi ini harus paham firman apa maksudnya. Kalau Yesus dianggap satu di antara firman-firman Allah, ini bisa bias juga kalimat ini dimaknai ya. Makanya kemarin itu Yesus itu sebetulnya gimana harus dipahami ya. Maka pembandingnya itu di Lukas. Ya. Berikutnya aku sering salah-salah baca namanya ini. Yang betul kan Green Yoya. Kadang-kadang kalau cepat Green Yogya gitu ya. Oke, bagus sekali dia memberikan catatan panjang itu, silahkan dibaca untuk teman-teman ya. Ada ilmu yang bisa didapat di situ ya. Oke, itu sudah berdiskusi dengan Kak Mas Suratno Eko ya. Terima kasih. Berikutnya Dimas Sunse, Semarang hadir menyimak kajian Gus Salam Islam Rasional. Nah ini juga domba hilang yang kembali pulang ini kemana ini? Supian Jailani kok baru muncul ya.
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana efeknya SDM semakin cerdas sehingga lambat laun agama Kristen akhirnya akan punah secara alami. Sangat dimungkinkan ya. Nanti kita akan diskusikan tentang agama-agama seperti apa sih yang akan bertahan di kehidupan kelak. Karena kerangka berpikir manusia itu terus berkembang sesuai dengan proses budaya yang dilalui. Ya. Kita nggak bisa lagi kasih dongeng-dongeng untuk memahamkan agama. Dongeng-dongeng itu kan era lalu. Sekarang zamannya sudah Android kok. Ya. Oke, terima kasih Mas Supian Jalani. Kemudian Mbak Aisyah di Surabaya. Yesus berasal dari firman Tuhan. Nah ini yang benar. Bukan Yesus firman Tuhan, tapi Yesus dari firman Tuhan. Tuhan berfirman dengan mengutus Gabriel untuk membawa kabar baik bagi Maria sang bunda, bahwa dia akan mengandung anaknya, akan menjadi utusan Tuhan di kemudian hari. Itu ya. Makanya tulisan dari saudara kita yang di Tulungagung tadi itu hati-hati memahaminya. Bukan firman, satu firman di antara beberapa firman itu harus dipahami secara benar. Berikutnya Aisyah Lili, Yesus berasal dari firman. Mantap. Aisyah Lili dari mana nggih? Petani organik, Tritunggal, hidup dalam dogma, mati dalam logika. Waduh, mantap kali. Berarti dia sudah lihat kajian kita beberapa tahun, 2 tahun yang lalu ya. Terima kasih Kang Mas petani organik. Sekarang sedang bertani apa? Jeruk kah? Pepaya kah? Atau semangka? Oke, berikutnya Kang Mas petani organik kasih tahu dong ya dari mana asalnya, ini belum disebutkan. Kemudian soleha kita dari Palu, Mbak Gispati, salam rasional. Kemudian kita terbang ke Tangerang, Banten. Ya, Tangerang, Banten menyimak insya Allah always, selalu dan selalu always. Oke, Ikhwan Tamim. Kang Mas Edi Margono, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syahran Gifari menyimak setelah 2 jam tayang. Tumben, biasanya malam. Terima kasih. Joko Supriyono, betul Gus, sebenarnya kitab-kitab terdahulu nabi-nabi itu benang merahnya bermuara ke Allah Subhanahu wa taala. Yes. Alhamdulillah kamu sudah paham ya. Lah muncul Kristen dengan Tritunggal ini menurutku beda sendiri. Oke, seperti yang pernah aku bilang, akhirnya Abrahamic faith itu terpisah di kekristenan yang memisahkan menjadi beda. Bukan sekedar beda, beda jauh itu deh ya konsep Tritunggal itu ya. Berikutnya ini Kang Mas Joko Supriyatno, ini dari mana belum kasih tahu ya. Tuban Kang Arif Muhsinin ya, selalu hadir Gus, terima kasih. Gurem and Rukem ya dari Malang ini. Yesus adalah penyampai firman, mantap. Debat Kristologi jempol. Irfan Al Akbar Kerinci Jambi menyimak sambil leyeh-leyeh di mes. Mantap, leyeh-leyeh dengan minum kopi. Nah ini Bapak dosen kita, Lai Arlison Ginting MTH, Master Teologi ya. Semoga cepat menjadi profesor biar bisa jadi rektor nanti ya. Pagi hari ikut nyimak, salam sehat selalu. Oke, salam sehat selalu juga untuk saudara-saudaraku yang ada di Tanah Karo ya. Terima kasih Lai Arlison Ginting. Ini panjang juga ini ya. Muas Mparbo, alam semesta beserta isinya termasuk Yesus Kristus putranya Maria adalah makhluk diciptakan. Oke, betul ya. Terima kasih atas komennya. Antara utusan dan yang mengutus itu memang harus jelas. Kalau nggak bisa membedakan utusan dan yang mengutus itu ya jadi kacau. Di situ masalah tersendiri seperti yang dijelaskan oleh Kang Mas Muas Mparbo ini ya. Terima kasih, terima kasih. Kang Mas Suratno Eko membenarkan kitab sebelumnya, Kitabullah. Oke, Rizal Wahyu Rembang selalu hadir. Oke, Squeeze. Yang punya WiFi ayo jangan skip iklan biar Gus punya studio khusus kedap suara. Tegal hadir. Terima kasih atas apresiasinya. Ini Mbak atau Mas ini, gambarnya kucing masalahnya, kucing ya. Abah Gelung setuju banget, jangan lupa berdoa. Seperti kemarin itu kan,
kemarin aku kan ada diundang ngisi kajian ya, itu di hadapan para sesepuh, para ustadz-ustadz. Jadi aku syutingnya itu pagi. Setelah syuting ba'da subuh, syuting untuk yang mampir ngombe itu ya. Terus pagi waktu duha itu syuting. Itu berpacu dengan waktu. Makanya lihat videonya itu ya. Pipi yang sebelah sini kan merah karena ada sinar matahari dari sana. Itu berpacu dengan waktu. Karena kalau tidak sesegera mungkin ini kena sinar matahari menjadi silau semua. Seperti ini dikasih ini karena silau kena matahari ya, sinar matahari. Jadi berpacu dengan waktu. Terima kasih Mbak atau Mas Sukis ya atas doanya ya. Semoga punya studio khusus. Oke, terima kasih. Ranti, Bapak ambilin untuk cas handphone ya. Yang Type-C ambil aja. Yang mana? Yang Type-C ambil coba. Ini Ranti tahu nggak Type-C? Ini sudah habis. Atau gini aja dah. Aku pakai yang ini ya. Ini ada dua ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Semoga bisa. Oke, gini. Ada, Nduk? Yang di atas dekat Bapak itu, taruh itu di atas nggak ada. Yang Type-C itu yang bundar. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jian Reksa ini Mas atau Mbak ini ya? Ngeri sih distorsi sejarahnya demi kemasyuran. Ya memang begitu ya. Karena kita sebetulnya harus meneliti ini sebetulnya ini bukan Dok, untuk ngecas, apakah dia benar-benar yang dituliskan itu oleh Yohanes? Sebentar. Yang ininya bukan gini Dok, yang ininya bundar. Ini kan ada grid-gridnya ini. Yang ininya bundar. Pilih yang ininya nggak ada gininya ya. Ya, pilih. Ada yang hitam, ada yang putih. Apakah itu tidak Yohanes ambil dari himne Platonis? Itu juga kan sesuatu yang harus didiskusikan sebetulnya. Ya, makanya katanya siapa ini? Jian Reksa ngeri, bukan hanya ngeri sedap sejarahnya. Kemudian Pundi 99 hadir Gus. Oke. Nur Iva, assalamualaikum. Medan, Marelan Nyimak. Oh Medan, waalaikumsalam. Kalau Medan itu apa ya yang dari sana? Lemang ya, ada lemang. Nggak tahu orang sini tahu nggak lemang? Lemang, ketan, kasih santan, masukkan dalam bambu dibakar, itu lemang. Oke. Ali M Muhtarom ya. Yohanes 1:1-24 adalah karya lepas karangan manusia, bukan bagian dari Injil Yohanes. Wah. Aduh sayang, yang ininya gini sayang. Ya sudahlah kalau kamu nggak ngerti, sudah. Duduk aja kamu. Ini Ali M Muhtarom ini nggak tahu dari mana dia nggak sebutkan ya. Yohanes 1:24 adalah karya lepas karangan manusia, bukan dari Injil Yohanes. Lihat ini datanya lengkap ini ya. Aku kurang pandai baca bahasa Inggrisnya. Kamu bisa lihat di kolom komentar huruf A ya. Di kajian yang kemarin, Yesus sebenarnya firman atau berasal dari firman itu ya. Dan itu ada alamat YouTube-nya juga, bisa dilihat di sana ya. Dan sudah diapresiasi oleh JF Salam ya, Kang Mas Suratno Eko. Itu berdiskusi, monggo silahkan. Ya. Berikutnya penghobi Borneo Kalimantan Selatan, mantap. Kang Nurkolis Brebes hadir ngaji, salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih ya. Oke, aku kira itu dan masih ada lagi? Oh tidak. Oke. Semua telah aku berikan apresiasi ya. Maka sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Aku kasih introduction dulu ya.
introduction-nya itu begini. Supaya kita itu tahu ya, gimana duduk permasalahan yang sebenarnya ya, bahwa yang namanya ya Yohanes 1 pasal 1 ini adalah pilar. Dia pilar bagi Tritunggal ya. Namun juga bisa jadi bagi Oneness juga dia akan menjadi pilar, tapi kita bicara Tritunggal dulu. Kalau bagi Kristen Tauhid atau Saksi Yehova tidak ada masalah di sana ya. sorry. Ayat ini boleh dikatakan merupakan pilar utama dari bangunan doktrin Trinitas. Karena Trinitas itu bisa dijual dengan memerlukan dogma bahwa Yesus itu adalah Allah. Gitu. Kalau Yesus tidak Allah, maka Tritunggal runtuh. Seperti judul tajuk kita, runtuhnya pilar Tritunggal, Yohanes 1 pasal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau mendiskusikan ini ya, pilarnya ini ya. Namun demikian kita harus jeli karena akan mendekonstruksi terjemahan. Lagi-lagi terjemahan. Jadi aku gini. Ayat ini boleh dikatakan merupakan pilar utama dari bangunan konsep Theos Tritunggal ya. Kita perlu untuk mengurainya lagi lebih dahulu agar tidak menjadi ganjalan bagi kalian semua lah ya. Supaya percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah atau benar-benar bukan Allah gitu. Ya, benar-benar Allah atau benar-benar bukan Allah. Atau apakah iya sih Yohanes itu menganggap bahwa Yesus itu Allah? Itu kan perlu diskusikan. Atau orang yang membaca tulisan Yohanes yang salah memahaminya. Itu pun kalau itu tulisan Yohanes. Seperti tadi kan sejarahnya ngeri-ngeri sedap. Bagaimana ternyata kalau Yohanes pun mengambil himne Platonis sebagai pembuka Injilnya. Jadi banyak sesuatu yang harus kita selesaikan. Berikutnya, cara aku melakukan kritik teks sama ketika aku membaca terjemahan-terjemahan dalam Al-Quran. Pada diksi-diksi tertentu yang aku curigai, ya, maka aku tarik ke original teksnya, itu sebetulnya apa? Ini diterjemahkan dari diksi apa sih sebetulnya? Jadi aku memperlakukan metodologi yang sama dalam mendekonstruksi terjemahan baik dari Al-Quran maupun dari Alkitab yang saat ini perjanjian baru terkhususnya Injil Yohanes, terkhususnya Yohanes 1 pasal 1. Ya. Jadi sama, kita baca mana yang kita curigai diksinya. Setelah itu kita cari original teksnya, setelah itu kita lihat, oh dari diksi ini. Baru nanti kita lihat, diksi ini punya polisemi enggak? Kalau polisemi apa aja artinya? Berikutnya, konteksnya ini bicara kemana? Baru nanti diselaratkan dengan teks. Begitu. Ya. Jadi terjemahan itu enggak sakral. Jangan kamu ingat terjemahan sakral. Ya. Yang bermasalah di sini itu adalah diksi ini loh. Diksi ini yang bermasalah. Nih. Ya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada dua Allah. Ya. Nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuh. Ya. Dari segi logika kalimat aja ini sudah cukup bermasalah. Pada mulanya adalah spidol. Spidol itu bersama-sama dengan kacamata. Spidol itu adalah kacamata. Logika mana yang membenarkan? Coba. Coba otaknya dipakai dulu lah, ya. Otaknya dipakai. Hilangkan dulu
beban-beban yang ada ya sudah kita sama-sama belajar sekarang gitulah. Supaya tidak terperangkap dogma kamu. Kalau dogmamu masih aja kamu pegang ya sulit. Mau dikasih tahu seperti apa saja otaknya mesti tumpul gitu ya. Coba direlaksasi dulu, otaknya di press ya. Di refresh ya, disegarkan kembali. Dogmanya disimpan aja dulu ya. Syukur-syukur bisa dibuang. Sudahlah, diniatin kita belajar supaya nggak keblangsak. Ya, supaya nggak keblangsak. Bahwa Yohanes 1 pasal 1 itu kalau dipahami secara bagaimana kita biasanya memahami, ya, itu sendiri sudah bermasalah. Pada mulanya spidol itu bersama-sama dengan kacamata, spidol itu adalah kacamata. Logika mana yang membenarkan? Jadi dari susunan kalimatnya saja sudah bermasalah. Gitu loh. Bismillah. Makanya ketika aku diskusi kemarin waktu rame-ramenya wabah dan semoga tidak berulang lagi itu kan dari saudara-saudara dari Bandung yaitu Pak Pendeta dari Bandung dan kemudian dia juga Ketua BAMAK Jawa Barat ya, Badan Musyawarah Antar Gereja. Aku sebetulnya juga itu bukan sembarang diskusi, bukan sembarang berdebat, enggak. Aku juga ingin belajar ke mereka. Tolong si Pak Pendeta, tolong si Pak dosen, dia kan dosen juga sekolah teologi. Tolong sih jelaskan sama aku, bagaimana cara memahami Yohanes 1 pasal 1 ini loh. Ternyata dia tidak mampu juga. Karena sudah jelas pada mulanya spidol. Spidol bersama-sama dengan kacamata. Spidol adalah kacamata. Ini logikanya gimana? Kan tidak bisa. Ya kalau di sini mungkin ada pendeta atau teolog yang mampu menjelaskan ya silakan jelaskan. Nggak bisa. Maka aku bilang tadi, dan ini juga jawaban untuk Bunda Sumiati yang ada di Aceh, ya. Bahasa-bahasa tasawuf itu tidak sesederhana yang kita kira. Seperti Syekh Siti Jenar bilang, Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Itu nggak bisa kamu telan mentah-mentah. Ya modar gue, goblok kalau ditelan mentah-mentah. Sekarang kan terjadi perdebatan di internal Islam tentang sholawat nariyah. Setelah aku baca sholawat nariyah, oh ini masalahnya di pemahaman tentang sastra. Yang satu secara tekstual ya, harafiah, yang satu kontekstual metafora. Ya nggak ketemu. Nanti kapan-kapan bisa kita bahas sholawat nariyah itu gimana. Kalau aku sih nggak ada urusan sama sholawat nariyah. Kalau aku mau bikin sholawat ya bikin aja sholawat Indonesia gitu. Karena sholawat nariyah itu dibikin oleh ulama dari Maroko kalau nggak salah. Dan juga dua kekuatan Islam ini bertengkar karena memahami sholawatnya ya seperti bacaan-bacaan yang jadi ajimat kalau dibaca. Nanti dapat ini pahalanya, dapat itu pahalanya. Kalau kita kan nggak. Sholawat itu bukan sekedar bacaan tapi amalan. Karena apa? Sholawat itu kita memaknainya mendukung. Ayo dukung. Gitu loh ya. Makanya kan setiap kajian kita di awalnya kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel ini. Itu kalau yang otaknya belum pernah terisi kajian di sini dia bingung. Loh, sholawat kok terhadap channel? Karena dia belum ngeh bahwa sholawat itu artinya mendukung. Gitu. Ya. Begitu juga di sini, repot. Ya. Allahnya ini Allah yang mana? Seperti orang Jawa bilang, ngono yo ngono ning ojo ngono. Ada 3 ngono. Lihat, ini mungkin Kang Mas Suratno Eko itu kan orang Jawa itu di Semarang bisa jelaskan. Atau Kang Mas Akbar ya. Ngono, yo ngono, ning ojo ngono. Ada 3 ngono tapi 3 ngono yang berbeda ini. Sama dengan ini. Ada 2 Allah. Apakah Allah di sini sama dengan Allah di sini? Nanti dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Apakah Allah di sini sama dengan
sama dengan Allah di sini. Ini kan perlu kecerdasan, ya. Maka kita perlu menghadirkan original teksnya. Ini mungkin bisa dibantu oleh Bapak dosen kita, kebetulan beliaunya kan ngajar bahasa Yunani. Ya, nah ini kan edisi originalnya bahasa Yunani. Dari situ juga kita sebetulnya itu sudah masalah tersendiri. Apakah Allah itu menurunkan firman dalam bahasa Yunani? Ribet lagi. Tapi nantilah satu-satu kita permasalahkan. Kita langsung ke teksnya aja dulu, ya. Kita tidak bahas dulu tentang bahasanya. Gitu ya. Karena Kanjeng Nabi Isa itu tidak pernah berbahasa Yunani. Ya. Bahasanya ya Aramaik, kalau tidak Ibrani ya gitu. Ya. Nah, ini ada sebuah yang diklaim sebagai firman Allah dan original teksnya berbahasa Yunani. Ya, maka kalian bisa mikir kira-kira itu benar firman atau enggak. Gitu loh. Tetapi itu simpen dulu. Kita ke sini aja dulu. Apakah Allah yang di sini itu sama dengan Allah yang di sini? Ya. Kita lanjutkan ya. Ini seri 1, besok di seri 2 ya. Karena ini sudah masuk asar ya. Dan besok kita hadirkan original teksnya ya. Original teksnya kita hadirkan supaya kita bisa lihat bagaimana sebetulnya itu harus dipahami ya. Kalau begini ya, kita coba masuk sekarang ya. Kalau ini aku bacakan saja ya, karena kalau untuk dituliskan tidak cukup waktunya ya. En arche, en hologos, kai hologos, en pros, tonteon. Kemarin sudah aku sindir. Ya. Kemarin kan sudah aku sindir. Makanya kalau lihat videoku tuh harus urut. Ya. Kai teos, nah berubah dia. Terjadi tasrif. Kalau dalam bahasa Lisanul Arabian tasrif, berubah dia. Dari tonteon, ada kata sandang to, ya, teon, menjadi teos tanpa kata sandang. En hologos. Ya. LAI sembrono. Semua diterjemahkan Allah. Tapi bisa juga LAI tidak sembrono. Artinya, meskipun ini tertulis Allah, tapi logika kita harus main. Bahwa Allah ini apakah sama dengan Allah ini? Seperti di Alkitab kan tertulis Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Kemarin sudah kita diskusikan. Itu jangan dipahami bahwa ada bahwa Abraham itu Allah. Kalau dalam edisi kita kan seharusnya kan Allahnya, adanya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakob. Seharusnya kan begitu. Tapi Alkitab tidak mau menerjemahkan begitu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Artinya apa? Kita yang harus cerdas. Oh, maunya LAI itu begini toh. Gitu loh. Kalau kamu pahami, oh ini berarti Abraham Allah, Ishak itu Allah, Yakob itu Allah. Yo bubar, nggak jadi dandanan. Ya. Oke. Ini pilar utamanya dari Tritunggal. Karena Tritunggal itu membutuhkan Yesus sebagai Allah. Karena kalau Yesus tidak menjadi Allah, maka Tritunggal akan runtuh. Ya. Sampai di sini dulu, besok kita lanjutkan ya. Apa yang harus kita diskusikan. Besok insya Allah kita hadirkan original teksnya. Ya. Oke, pesanku untuk semua saudara-saudaraku ya, jaga iman, jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi Muhammad, jaga Al-Qur'an. Tempatkan dia dalam hatimu sebagai milikmu yang paling indah dalam kehidupanmu. Tapi jangan lupa tetap menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Itu dari aku, semoga kita semua sehat selalu ya, dilimpahkan rezeki yang barokah sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.